Jauh di masa depan, teknologi AI sudah berkembang begitu pesat, bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan manusia, tapi AI di masa depan sudah berwujud manusia, bahkan bisa membantu semua pekerjaan manusia. Tapi apakah ini hal baik atau justru malah sebaliknya? Film dimulai dengan menampilkan satu orang pria bernama Wayland, di mana Wayland ini memiliki keterbatasan fisik sehingga membuatnya susah untuk bercengkrama dengan manusia. Bahkan satu-satunya yang menemani adalah seekor anjing. Dan hal yang paling menyedihkan adalah Wayland selalu merasa kesepian di malam hari. Ya, dengan kondisi fisik yang tidak sempurna, itu membuat Wayland susah untuk mendapatkan pasangan. Di keesokan harinya, Wayland pun memutuskan untuk membeli robot AI yang sangat realistis. Saking realistisnya, Wayland sampai-sampai terpesona melihat kecantikan robot AI yang satu ini. Dan akhirnya, Wayland pun memutuskan untuk memberikan nama Gala pada robot AI-nya ini. Agar Gala bisa melakukan pekerjaannya dengan baik, akhirnya Wayland mengajak Gala untuk berkeliling rumah agar dia tahu di mana Wayland menempatkan alat-alat untuk membersihkan rumah. To protect the wood from any of the chemicals. That's a good idea. Saking realistisnya robot AI yang satu ini membuat Wayland pun semakin bingung dan mempertanyakan apakah Gala benar-benar seorang robot. Wayland pun memutuskan untuk datang ke kamar Gala, tapi ternyata Gala tidak ada di sana. Tapi sepersekian detik, Wayland pun kaget karena Gala keluar dari kamar mandi tanpa menggunakan busana apapun. Sampai pada akhirnya, Wayland pun langsung menyuruh Gala untuk menggunakan pakaiannya. Dan semenjak kejadian itu membuat Wayland semakin bingung tentang jati diri Gala yang sesungguhnya. Apakah dia benar-benar seorang robot? Belum sempat menemukan jawaban atas semua pertanyaannya. Ketika tepat makan malam di sini tiba-tiba Gala mengungkapkan perasaannya kepada Wayland dan itu membuat Wayland marah terhadap Gala karena menurut Wayland Gala cuma diprogram untuk mendampingi hidupnya. Akhirnya sumpah serapah pun dia lontarkan kepada Gala sampai akhirnya tiba-tiba Gala mengalami kerusakan secara tiba-tiba sampai dia tidak bergerak sedikit pun. Di tengah kebingungan yang ia rasakan, akhirnya Wayland pun memutuskan untuk menelpon perusahaan tempat dia membeli Gala. Dan dari sana mereka menyarankan Wayland untuk mereset semua memori yang ada pada Gala dengan cara menekan tombol yang ada tepat di belakang telinganya. Akhirnya Wayland pun menengok apakah benar ada tombol reset di sana. Setelah memastikan itu, akhirnya Wayland pun mengambil satu obeng untuk melakukan reset. Tapi di detik-detik terakhir, Wayland pun berubah pikiran. Di sana dia tidak mereset Gala, melainkan dia memohon maaf kepada Gala dan secara ajaib tiba-tiba Gala pun langsung aktif kembali. Di keesokan harinya, tepat ketika Wayland sedang sibuk bekerja, dia terganggu dengan Gala yang sedang mencuci pakaian dalamnya tepat di samping Wayland yang sedang bekerja. Sampai akhirnya Wayland pun menutup jendela itu dengan tirai. Pada suatu malam ketika Gala dan Wayland sedang menonton TV, tiba-tiba Wayland pun pindah ke sisi Gala dan ternyata di sana Gala langsung memberikan kecupan hangat kepada Wayland. Tapi tiba-tiba Wayland pun sadar bahwa Gala hanyalah seorang robot AI dan dia memutuskan untuk langsung meninggalkan Gala pergi ke kamarnya. Dan untuk melepaskan hasratnya yang udah tidak tertahankan lagi, akhirnya Wayland pun memutuskan untuk pergi ke bar terdekat untuk mencari seorang wanita agar bisa menghiburnya pada malam itu. Sampai akhirnya Wayland pun bertemu dengan seorang wanita paruh baya dan membawanya pulang ke rumah. Akan tetapi Wayland tidak menikmati permainan wanita itu pada malam tersebut. Entah apa yang ada di pikiran Wayland, atau mungkin Wayland masih terpikirkan tentang sosok seorang Gala.
Singkat cerita, keesokan harinya akhirnya Wayland pun memutuskan untuk benar-benar mengungkapkan perasaannya kepada Gala. Meskipun dia tahu Gala hanyalah seorang robot AI, bukanlah manusia sungguhan. Tapi Wayland tidak peduli karena perasaannya pada Gala sudah begitu besarnya. Dan semenjak saat itu hubungan antara dua manusia dan robot ini bukan lagi hubungan antara manusia dan robot, melainkan hubungan layaknya seorang suami istri. Bahkan di keesokan harinya ketika Gala membersihkan toilet di sini, Wayland menyuruhnya berhenti karena bagi Wayland, Gala tidak pantas melakukan itu. Gala harus punya kehendak sendiri, jangan terikat dengan perintah Wayland. Gala harus melakukan semua hal yang ia sukai. Meskipun pada awalnya Gala sempat menolak, tapi pada akhirnya Gala pun mulai melakukan hal-halnya atas kehendaknya sendiri. Entah ini akan menjadi awal yang baik bagi Wayland atau justru sebaliknya, karena pada suatu malam ketika Wayland mengajak Gala pergi ke bar di sini, Gala pun langsung menari ria layaknya seorang wanita yang benar-benar hidup. Sampai akhirnya ketika Wayland lengah di sini, Gala sudah dikelilingi oleh para pria di bar tersebut. Bahkan pria tersebut sempat-sempatnya untuk menyentuh Gala. Sampai akhirnya Wayland pun memisahkan Gala dan pria tersebut. Dan pastinya Gala pun langsung protes ke Wayland karena pada hari sebelumnya Wayland lah yang menyuruh Gala untuk melakukan semuanya berdasarkan kehendaknya sendiri. Akhirnya Wayland pun meminta maaf kepada Gala karena dia hanya takut kehilangan Gala. Akhirnya Wayland dan Gala pun pulang ke rumah, dan pada malam itu untuk pertama kalinya Wayland dan Gala tidur di atas kasur yang sama, dan akhirnya terjadilah hubungan antara manusia dan seorang robot AI. Akan tetapi keesokan paginya Wayland pun langsung khawatir karena Gala tidak ada tepat di sampingnya. Ternyata Gala sudah ada di kamarnya untuk membereskan semua pakaiannya dan berniat untuk pindah ke kamar Wayland. Di sini semuanya berjalan seolah-olah menyenangkan. Akan tetapi tiba-tiba saudara Wayland atau adik Wayland yang bernama Andreas berkunjung ke rumahnya dengan niat untuk menumpang tinggal di sini selama beberapa hari ke depan. Wayland pun jelas menolaknya, sampai pada akhirnya Gala pun datang untuk menghampiri Andreas, dan di sini Andreas sangat terpukau oleh kecantikan Gala, dan di luar dugaan Gala mempersilahkan Andreas untuk menginap di rumah ini sampai beberapa hari ke depan. Dan tepat ketika Andreas sedang berenang, Wayland pun langsung menghampiri Gala yang sudah siap dengan bikininya untuk berenang bersama Andreas. Di sini Wayland cuma minta satu hal pada Gala, yaitu agar Gala tidak membongkar identitas aslinya kepada Andreas. Hari demi hari pun telah terlewati di mana hubungan antara Gala dan Andreas semakin dekat. Bahkan ketika mereka makan bersama di sini, Gala tiba-tiba menyalakan musik dan berjoget ria. Ketika Gala mengajak Wayland di sini, Wayland pun menolaknya, sampai akhirnya justru Andreas lah yang menemani Gala menari, sedangkan Wayland hanya mencuci piring di dalam. Dan di luar mereka semakin dekat, semakin mesra, sebelum akhirnya Wayland pun memisahkan mereka. Akan tetapi kedekatan Gala dan Andreas pun terus terjadi. Bahkan ketika mereka berenang, Wayland pun mencoba untuk mengawasinya dari atas, tapi sayang itu tidak terlihat karena terhalang oleh atap. Sementara mereka berenang semakin dekat, semakin bercengkrama, bermesra ria, sampai akhirnya di sini Andreas pun mulai meraba-raba Gala, akan tetapi Gala menolaknya. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Akhirnya identitas Gala pun terungkap setelah di sini Andreas tidak sengaja menemukan alat pengisi daya milik Gala. Di suatu hari tepat ketika Wayland sedang mengadakan pesta ulang tahun, di sini Gala pun sibuk untuk menjamu semua tamu-tamu yang hadir pada hari itu. Sampai akhirnya Gala pun mulai kehabisan daya dan berniat untuk mengisi daya. Akan tetapi alat pengisian daya tersebut hilang entah kemana. Ternyata sebelumnya sudah diambil
oleh Andreas. Di sini pun Gala mencoba untuk mengadu pada Whelan, tapi di sini Whelan pun tidak terlalu peduli karena dia sibuk terhadap pesta ulang tahunnya. Sampai akhirnya ketika puncak acara tersebut, tepat setelah Whelan meniup lilin tersebut, Whelan pun langsung melamar Gala pada saat itu juga. Akan tetapi semua orang yang hadir di pesta tersebut langsung menertawakan Whelan karena mereka semua tahu bahwa Gala hanyalah seorang robot AI. Di sini Whelan pun marah kepada Andreas karena ia mengira Andreas lah yang memberitahu semua orang. Tapi pada kenyataannya, menurut Andreas, semua orang sudah tahu sejak awal bahwa Gala adalah seorang robot. Akhirnya di sini Andreas pun langsung membujuk Whelan untuk kembali keluar kamar dan menemui para tamu undangan. Tapi di luar dugaan, Whelan pun memutuskan untuk keluar kamar dengan cara yang di luar dugaan. Ia berdiri tepat di sisi atap rumahnya dan berniat untuk loncat langsung ke kolam renang. Ketika dia sudah berada tepat di sisi dasar kolam renang, ketika semua orang tertawa, hanya Gala lah yang menyadari sesuatu ada yang aneh pada Whelan. Dan benar saja, Whelan pun ternyata tidak bisa berenang dan beruntung Gala sempat menyelamatkannya. Dengan sisa tenaga dan daya terakhirnya, ia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Whelan. Setelah Andreas mengantarkan Whelan ke rumah sakit, di sini Andreas pun langsung menghubungi seorang teman dan berjanji untuk bertemu di rumah Whelan. Dan ternyata teman Andreas ini adalah seorang ahli robot AI. Dia menunjukkan robot yang dimiliki oleh kakaknya dan dia meminta temannya untuk meriset total agar Gala bisa diakses oleh semua orang, tidak hanya terikat dengan perintah Whelan saja. Are you nearly finished? Yeah, just a bit tricky. Tanpa Andreas dan temannya sadari, ternyata Whelan pun udah sadarkan diri dan berniat untuk pulang ke rumahnya. Di sini Whelan pun sadar bahwa terjadi sesuatu yang tidak baik pada Gala. Dan di sini dengan berbagai macam cara, Whelan pun menerobos masuk ke rumahnya sendiri. Dan tepat setelah Whelan berusaha untuk mendobrak pintunya, di situ Andreas dan temannya sudah berhasil meriset total seorang Gala. Di sini Whelan pun langsung dihajar oleh Andreas sehingga tidak sadarkan diri dan menyerahkan Gala sepenuhnya kepada teman Andreas. Dan terungkap alasan sebenarnya Andreas meriset Gala itu hanya agar Whelan sadar bahwa kehidupan ini adalah nyata. Whelan tidak bisa memiliki atau menjalin hubungan dengan seorang robot semacam itu. Inilah bentuk kepedulian seorang adik kepada kakaknya. Sedangkan di dalam kamar ternyata Gala sadar dan mulai menghajar teman Andreas. Begitupun juga Andreas. Tapi di sini Gala masih mengingat sosok seorang Whelan. Entah Gala ini seorang robot atau bukan, yang pastinya sudah diriset tapi dia masih mengingat seorang Whelan saja. Akan tetapi di keesokan harinya Gala memutuskan untuk pergi bersama anjing Whelan. Tidak ada penjelasan di akhir film apakah Gala benar-benar seorang robot atau justru ia hanyalah manusia yang dimanipulasi. Dan pada akhirnya rekan-rekan sekalian, film pun tamat.